COVID yang sudah mulai menurun, saya juga pengen ngebahas nih Pak, melalui informasi yang terakhir yang saya dapat. Kalau nggak salah benar ya Pak ya, kalau di Korem 132 Tadulako baru ada pelaksanaan vaksin di sana Pak? Ya. Betul ya Pak ya? Betul sekali, Mas. Jadi proses vaksinasi ini kan bertahap. Yes. Peluncuran pertama itu bulan lalu pada bulan Februari. Itu khusus untuk pencanangannya, dan yang pertama adalah tenaga medis. Nah, kami TNI ini mendapatkan giliran yang kedua pada 3 hari kemarin, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di Korem 132 ini ada sekitar 4.600-an, 4.100-an tenaga TNI dan PNS yang harus divaksin. Kita bagi mereka 4 atau 5 hari vaksinasi, dan sampai hari ini sudah hampir 98% yang melaksanakan vaksin. Wow. Nah, peran kami yang paling penting lagi nanti Mas, bukan hanya kami yang divaksin, tapi kami sudah menyiapkan sekitar 70 orang vaksinator untuk membantu Pemda. Karena terus terang Pemda ini kan kekurangan tenaga. Betul. Kita tahu kan pemerintah menargetkan satu hari itu harus 1 juta orang divaksin. Yes. Untuk memenuhi 70% community harus divaksin pada tahun 2021, sehingga diharapkan herd immunity atau kekebalan massal yang dicanangkan pemerintah itu bisa terwujud. Nah, kita membantu dengan vaksinatornya itu. Itu sumbangan yang paling penting, Mas. Wow, luar biasa. Saya jadi dapat semangat baru Pak dengar berita-berita yang seperti ini Pak. Terkadang memang kita butuh berita-berita yang seperti ini Pak, berita-berita yang penuh semangat, berita-berita positif gitu ya. Nah, mungkin boleh Bapak Jenderal bisa menjelaskan sama Success People atau masyarakat Kota Palu khususnya ya, anak-anak muda di Kota Palu ini, makna bela negara tuh di zaman sekarang ini seperti apa sih Pak menurut Bapak? Baik Mas, Mas Yan, terima kasih. Wah, memang kalau orang sarjana hukum itu pertanyaannya detail. Cuman beruntung saya Mas, karena pernah kuliah dulu di Inggris pada tahun 97-98 untuk ngambil S2. Tapi bidang saya security studies, jadi pas sekali kalau berbicara tentang bela negara. Jadi konsep bela negara, kalau kita bicara pengertiannya, bela negara itu adalah sebuah konsep bagaimana sebuah negara bisa mempertahankan diri dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Jadi semua bahaya yang datang itu bisa dihadapi oleh negara tersebut dengan ketahanan dirinya atau survivalnya. Nah, dulu kita menganggap bela negara itu adalah angkat senjata bareng-bareng dengan TNI melawan penjajah. Betul Pak. Itu tahun 45 Pak. Tetapi Mas, sebenarnya hal itu tidak jauh. Tetapi pemaknanya dalam era milenial seperti sekarang, kita harus mengacu kepada konsep bahwa sistem pertahanan negara kita adalah SISHANTA, sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi kekuatan pertahanan kita itu adanya di masyarakat, seluruh bangsa. Jadi kalau satu pulau teraniaya, satu pulau diinjak dijajah, kita bangsa pulau yang lain akan bereaksi untuk melawan. Itu SISHANTA. Nah, bela negara itu adalah bagaimana seorang individu atau anak bangsa itu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, rasa cinta kepada negaranya. Jadi dia tidak ingin melihat negaranya itu diganggu orang, atau dia tidak ingin melihat negaranya itu dirusak moralnya oleh orang. Nah, ini konsep sederhana dari bela negara. Nah, bagaimana mewujudkannya? Kita beruntung nih, di 2019 pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah kalau tidak salah nomor 3 tentang peraturan pengelolaan sumber daya nasional. Di sanalah baru pertama kali komponen cadangan yang berupa rakyat terlatih, anak-anak muda yang terlatih itu akan difungsikan untuk membantu pertahanan kita. Jadi dengan payung hukum seperti itu, maka sahlah sudah bahwa bela negara itu menjadi kewajiban. Tapi sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 dan 30 itu sudah dijelaskan bahwa bela negara itu adalah hak dan kewajiban bangsa negara. Nah, bagaimana wujudnya di masa sekarang? Orang menganggap saya harus jadi militer dulu untuk bisa bela negara. Tidak. Konsep perang semesta itu, Mas, bahwa setiap anak bangsa
bisa berpartisipasi di dalam bela negara sesuai profesi masing-masing. Jadi saya ceritakan di suatu keadaan, sebuah negara besar menjadi agresor, menguasai, menjajah Indonesia, itulah pemerintahan tumbang. Rakyat sudah kucar-kacir, tetapi kehidupan tetap berjalan normal. Nah, yang penyiar radio tetap, yang penetani tetap, nelayan tetap, tapi pemerintahnya udah dipegang oleh orang asing. Nah, bagaimana kita berjuang? Nah, sekarang bagaimana penyiar radio ini tetap menyuarakan nasionalisme, bela negara, tidak boleh menyerah, kamu harus begini, walaupun resikonya nanti akan ditangkap oleh agresor, tapi bagaimana kita kucing-kucingan. Sementara TNI di mana? TNI, Mas, disitulah perang gerilya yang diajarkan itu. Kita di hutan-hutan akan perang berlarut, menunggu mereka lengah, kita serang dengan kekuatan dan bantuan dari masyarakat yang menyamar sesuai kemampuan masing-masing. Yang ahli hacker ngerjain apa tuh program-programnya agresor itu, yang ahli IT juga ikut mensabotase. Nah, itulah yang kita sebut perang semesta, artinya seluruh masyarakat ikut berpartisipasi untuk mempertahankan negara ini. Nah, sederhana lagi, Mas, ancaman terhadap negara itu tidak harus yang tradisional bersenjata, tapi ancaman budaya. Nah, itu tulang punggungnya adalah anak-anak muda, orang sipil ini. Contoh, Reok Ponorogo mau direbut oleh Malaysia, Batik mau direbut, harus militerkah yang maju? Tidak. Anak-anak muda itu, dia dengan membaca sejarah, membuktikan bahwa Reok Ponorogo, Batik itu milik Indonesia, ini buktinya. Nah, itu ancaman non militer. Kalau kita bilang militer, yang harus jadi garda terdepan ya anak-anak muda yang punya nasionalisme tinggi tadi. Itulah bela negara. Gitu. Berarti memang Pak, anak-anak muda sendiri pun sebenarnya memiliki peran yang sangat besar juga ya Pak ya? Sangat, Mas. Narkoba ya. Iya. Sekarang kan ada upaya untuk merontokkan sebuah negara. Kita ingat Cina. Tahun 1941, Eropa itu sangat kesulitan untuk menundukkan Cina. Tidak kalah akal ya, Mas. Dia masukkan candu. Maka jadilah perang candu di tahun 1941. Eropa memasukkan candu, pendekar-pendekar Cina yang jagoan itu tumbang. Dengan mudah dijajah. Nah, anak muda sekarang harus waspada, Mas. Dicekoki dengan candu, dengan ini, dengan narkoba. Kalau dia terlena, kena dia. Betul. Nah, di mana senjatanya bela negara itu? Jadi, Mas, selain menwa, kita kan punya menwa tuh. Betul. Di zaman kampus ada Pak. Masih ada kok nggak? Saya nggak berani Pak. Tapi waktu itu bentukannya ngeri-ngeri Pak. Saya kan bentukannya nggak kelihatan Pak. Jadi menwa itu, Mas, salah satu implementasi yang paling bagus dalam bela negara. Kembalikanlah menwa kepada bentuknya. Dia adalah kepanjangan tangan dari TNI di kampus. Tapi dia tidak militeristik, tidak harus seperti militer, tapi dia menegakkan aturan, disiplin, menjaga keamanan kampus. Itu bela negara. Tapi kami berharap juga menwa itu jangan terlibat politik, sehingga tetap tegak lurus pengabdiannya kepada negara dan bangsa. Gitu, Pak. Ini pesan-pesan yang sangat tersirat ya Pak. Saya mengerti maksudnya Bapak nih. Nah Pak, mengenai bela negara yang ada di zaman sekarang ini Pak, ini kayaknya agak sedikit nyambung dengan pernyataan Pak Presiden kita nih Pak, yang beberapa waktu terakhir kan sempat bilang benci produk asing, cintai produk negeri ini. Apakah menurut pandangan Bapak itu sebagai salah satu bentuk bela negara juga Pak? Ya, jelas Mas. Kalau dulu Pak Karno, Pak Harto itu mencanangkan berdikari, swasembada, swakarya, itu sebenarnya menurut saya negara ini sudah punya segalanya, Mas. Kita lihat, kita ke Papua ada tambang emas, ya kan? Betul. Kita ke Sulawesi yang saya bilang tadi, di Kalimantan hutan batu bara, terus ke negara ke pulau yang lain, banyak sekali sumber daya alam. Tinggal kita bisa nggak memproduksinya dengan teknologi anak bangsa sendiri. Kalau itu terjadi, tidak ada satupun yang akan lebih besar dari negara Indonesia ini. Ya, sayangnya, coba kita contoh. Freeport itu 47 tahun dikelola oleh Amerika sejak tahun 1947. Betul.
Nah, keuntungan ke Indonesia berapa? Hanya 10%. Padahal kalau dia untungnya itu dibawa ke Amerika sana, nggak pernah kita tahu kan? Iya, betul. Jadi kalau presiden sudah mencanangkan cintai produk sendiri dan jangan gunakan produk asing, saya setuju mas. Nih contoh, ada drone terbaru diproduksi oleh anak bangsa. Iya Pak. Drone itu kemampuannya hampir sama dengan yang punya Amerika. Iya, saya baru dapat info dari tadi di Selipang bahwa dia bisa terbang dengan jelajah sampai 100 km lebih. Wow. Dengan persenjataan tinggal dipilih senjatanya mau seperti apa. Tanpa awak, kita tidak butuh prajurit untuk berperang, tinggal itu aja. Tapi karena kita belum terbiasa mendalami litbang, sehingga penyempurnaan selanjutnya itu yang masih harus kita belajar ke negara lain. Tapi kalau itu sudah terjadi mas, kita produk lokal yang harus lebih unggul. Berarti menurut Bapak kita punya kesempatan ya Pak ya? Sangat mas. Wow. Sering kita lihat kan, batik dipakai sekarang. Kongres Amerika kemarin ada orang yang pakai. Iya betul Pak. Betul. Saya lihat, oh ini batik. Terus kalau tidak salah di Inggris, waktu ada acara apa gitu, seluruh duta besarnya itu pakai batik untuk menghargai Indonesia. Bahkan keluarga kerajaan sempat pakai Pak? Iya, itu dia mas. Itu kan artinya kekayaan kita sangat dihargai oleh orang. Betul. Gitu. Jadi kalau saya serukan kepada masyarakat Sulawesi Tengah ini, ayo cintai dan pakai produk sendiri. Yes. Makanlah beras dari beras. Mas tahu beras paling bagus di Sulawesi Tengah di mana? Saya paling tahu Palolo Pak. Di Bada mas. Oh Bada. Di Bada itu ada beras tradisional yang original, yang non organik. Tidak pakai pupuk apapun, rasanya beda mas. Wah, saya kayaknya mesti coba Pak. Saya waktu itu soalnya Palolo Pak. Soalnya pas di Palolo kan kebetulan kan ada arah-arah ke sana juga Pak ya. Jadi pas saya tanya gitu, ini enak begini kok bisa ya? Wah ini memang produk sendiri. Wow. Ya. Bada lebih jago lagi nanti. Iya, saya penasaran Pak. Soalnya saya dari kecil makannya rojo lele Pak. Nah Pak, ini yang mungkin saya juga pengen tahu lebih dalam nih Pak, mengenai peran sertanya TNI ini Pak untuk masyarakat sebenarnya seperti apa Pak? Karena kan terkadang banyak juga masyarakat yang masih belum bisa bedain Pak, mana tugasnya TNI, mana tugasnya Polri begitu. Nah sebenarnya perannya TNI dalam elemen masyarakat sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mas Albert. Memang kalau kita tidak sosialisasikan kadang-kadang nggak paham lah orang itu. Dan tugas kami lah untuk yang melakukan seperti itu. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tugas dan fungsi TNI, maka TNI itu mempunyai 14 tugas pokok. Tidak saya sebutkan semuanya mas, tapi yang jelas semuanya itu dari mengatasi pemberontakan, membela dan melindungi kedaulatan negara, membantu tugas Pemda, membantu penanggulangan bencana, membantu kepolisian, kemudian mengatasi terorisme, dan yang jelas kalau kita simpulkan itu ada di dalam 8 wajib TNI. 8 wajib TNI yang nomor 5 itu senantiasa menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk menolong masyarakat banyak. Nah, jadi tugas TNI kalau disimpulkan itu adalah pada aspek pertahanan. Jadi kita berkonsentrasi untuk melawan musuh yang datangnya kebanyakan dari luar. Jadi kalau ada agresi negara-negara asing mau menjajah Indonesia, itu tugas utamanya TNI. Itu mas, kalau bicara aturan. Tetapi pada perkembangannya kan tidak ada serangan itu sampai sekarang. Terus orang bilang, terus ngapain TNI? Datang musuhnya nggak datang latihan terus. Nah disinilah kemudian ada kearifan yang membedakan antara TNI kita dengan TNI-nya orang asing. Jadi kita kemudian menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kita kemudian berperan aktif untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat. Maka terlibatlah kita pada upaya penanggulangan bencana. Pasti mas, saya lihat kalau ada bencana yang paling turun pertama pasti TNI. Yes, betul Pak. Ya, itulah panggilan jiwa kita untuk senantiasa meringankan beban masyarakat. Kemudian saat ini kan
yang dikedepankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Karena kita negara hukum yang menghargai demokrasi, maka polisi itu adalah yang terdepan di dalam penegakan hukum. Betul. Tapi ada kalanya dalam penegakan tugasnya polisi ini butuh bantuan kita. Nah, Betul, Pak. kita membantu mereka memberantas terorisme, mengatasi separatis di Papua, kita bantu. Nah, kemudian yang menyentuh langsung masyarakat adalah di 8 wajib TNI itu kita senantiasa hadir untuk meringankan penderitaan masyarakat. Jadi kalau saya punya struktur, Mas, yang tertinggi di wilayah ini, di Sulawesi ini ada Panglima Kodam, kedudukannya di Sulawesi Utara. Kemudian di bawah beliau ada 3 Danrem Sulawesi Utara, Danrem Gorontalo, baru Danrem Sulawesi Tengah. Nah, dengan struktur seperti ini, maka pendistribusian tugas itu jelas. Dan Pak Danrem ngurusin apa, Pangdam mengurusi yang seperti apa. Nah, kemudian kami para Danrem ini juga memiliki struktur sendiri. Dari sekalian saya terangin tadi pertanyaannya. Jadi Korem memiliki kodim-kodim. Kami punya 6 kodim di sini dengan 1 batalion 14. Nah, kodim-kodim ini, Mas, punya Koramil punya Babinsa. Nah, Babinsa inilah yang sehari-hari melekat dengan masyarakat. Dia ngurusin orang lahir sampai orang mati. Gitu, Pak. Jadi kalau kita lihat di kampung, Pak Babinsa mana? Anak saya mau lahiran nih, tapi nggak punya kendaraan untuk ke puskesmas. Babinsa biasanya yang cariin. Gitu. Terus ada konflik di sawah, rebutan air. Mana Pak Babinsa dengan Pak Babin Kamtibmas? Nih Babinsa dengan Babin Kamtibmas. Saya dengan Pak Kapolda, Mas. Alhamdulillah Irjen Rahman Baso ini sangat baik orangnya. Kami sudah seperti saudara gitu. Jadi kerjasama TNI dan Polri dalam mengentaskan masalah di masyarakat itu sangat terasa. Jadi seperti ada konflik kemarin, rebutan air di sawah sampai mau berantem antar kampung. Babinsa dengan Babin Kamtibmas datang. Apa masalahnya? Gini gitu. Kita ajak ngomong aja, nggak usah marah-marah, gitu kan? Begini, ini dialirkan ke sini jam segini, nanti dialirkan ke sini jam segitu. Disiplin ya. Selebihnya airnya tampung dulu, besok ngalir lagi, aman, Mas. Gitu. Orang meninggal karena COVID, marah-marah, minta dimakamkan seperti biasa. Datang Babinsa dengan Babin Kamtibmas. Mereka jelaskan dampak dari mayat yang meninggal ini kalau dikuburkan, dikunjungi semua orang seperti apa. Alhamdulillah masyarakat paham. Sehingga kemudian terjadilah penguburan dengan tertib. Ini tugas TNI, Mas. TNI dan Polri di dalam masyarakat. Itulah arti kehadiran kita. Nah, seperti ada lagu arti kehadiran. Arti kehadiran. Wah, benar Pak. Ini bisa dibilang jadi apa ya? Mungkin saya sendiri baru tahu, Pak, bahwa ada sampai ke titik paling dalam di masyarakat mengenai itu dia tadi, sampai ke masyarakat yang di bawah yang mungkin kita yang di kota aja mungkin nggak terlalu melihat begitu, Pak ya. Jadi Mas Ian ya, kalau kita contoh aja deh, datang ke Parigi, cari satu kampung, tanya di sana siapa Babinsanya, siapa Babin Kamtibmas, pasti masyarakat kenal. Apa tugasnya? Ada orang berantem karena hutan piutang. Ngadunya tuh ke Babinsa dengan Babin Kamtibmas. Dan dengan senang hati mereka memecahkan masalah itu. Gitu. Jadi sebagai mediator ya, Pak ya? Ya. Untuk masyarakat, Pak ya? Nah dulu, Mas, ini ada politisnya juga sih. Oke. Jadi karena kita masuk ke semua aspek kehidupan, terus dibilang duit fungsi TNI dulu kan. Begitu. Ya, itu kan tataran atas. Kalau masyarakat bawah, Mas, sangat butuh kehadiran Babinsa. Betul. Karena saya tanya, Bu, Bapak, Babinsanya kita ini dulu ya, kita ganti. Jangan, Pak. Loh kenapa? Aduh, Babinsa ini sudah seperti saudara. Kalau hari Jumat dia ikut bersihin masjid. Kalau ada yang bocor di masjid dia datang duluan ini. Terus kalau ke gereja kita juga dikawal. Jadi kalau kami ibadah itu tenang. Gitu, Mas. Itu masyarakat yang merasa bukan saya. Saya dengar ceritanya Bapak aja saya langsung kayak ini loh, Pak. Berasa, Pak? Iya, Mas. Karena jujur saya waktu pas gempa sendiri gitu ya, Pak ya.
ketika saya merasakan gempa dan ngelihat ada beberapa tentara yang ada di sekitaran jalan menjaga titik-titik yang cukup vital di Kota Palu waktu itu, saya ngerasa aman, Pak. Oh, Karena pada saat saya mungkin kalau boleh cerita gitu ya, Pak ya. Setelah gempa, terus pas paginya kan kota cukup chaos, Pak. Itu menurut saya kayak ini ada apa ini sampai begini, dan saya memang pada saat itu ngerasa tidak semua orang punya mental yang sekuat itu, Pak. Karena ngelihat kondisi yang seperti itu. Dan ketika kita melihat kehadiran TNI di Kota Palu khususnya, dan ketika saya dengar berita semakin banyak yang akan untuk bantu menjaga, wah itu rasanya kayak aman gitu, Pak, tenang. Walaupun kondisi belum membaik, tapi kita sudah merasa aman aja udah lebih senang gitu, Pak. Alhamdulillah Mas, kalau saya Mas Yan bisa merasakan kehadiran kami. itu mungkin saya rasa banyak orang yang merasakan hal seperti itu juga pastinya, Pak. Nah, ini Pak, saya pengen membahas ini, saya sering banget Pak nemu di YouTube gitu ya, dan ada beberapa jenderal juga yang diundang ke podcast orang-orang, diwawancarai, membahas pasti tentang ini, Pak. Dan saya pengen juga menanyakan ini sama Bapak, karena saya pengen tahu sudut pandang Bapak sebenarnya seperti apa. Ini Pak, mengenai radikalisme, Pak. Yang sampai hari ini kayaknya radikalisme masih ada di tanah air tercinta kita Indonesia ini, Pak. Nah, menurut Bapak, saat-saat seperti ini, pandangan Bapak melihat radikalisme yang ada, menurut pandangan Bapak seperti apa? Dan menurut Bapak, bagaimana Pak caranya kita untuk bisa sama-sama menghentikan radikalisme ini, Pak? Karena saya jujur, Pak, kalau ngomongin radikalisme bawaannya nggak tenang, Pak. Kadang apalagi kalau dengar berita yang padahal ini hoax, Pak. Tapi karena udah ke brainwash otak kita dengan kata-kata radikalisme, jadi kayak takut sendiri gitu, Pak. Saya mungkin pengen butuh apa ya, sudut pandangnya Bapak Jenderal pagi hari ini. Menurut Bapak radikalisme tuh hari ini seperti apa, dan kira-kira bagaimana ya Pak caranya kita untuk bisa mengatasi sama-samanya, Pak? Baik Mas, yang mana Mas ya? Kalau kita bicara radikalisme, sebenarnya kita harus bicara dulu dengan terminologi radikalisme itu apa sih? Radikal itu dari kata redik kalau nggak salah, tentang akar. Jadi sesuatu yang mengakar dengan sangat terlaluan. Nah, saya tidak ingin bicara tentang radikalisme yang ada di nasional ini, Mas, karena ada beberapa pengertian radikalisme yang dipolitisir. Saya ingin hanya bicara di Sulawesi Tengah yang memang nyata kita hadapi. Jadi kalau saya bicara radikalisme, Mas, saya membedakan ada dua. Radikalisme yang nyata diwujudkan itu oleh kelompok DPO pimpinan Ali Kalora. Dengan dia mengintimidasi, membunuh, merampok, mengambil barang-barang masyarakat dan memanifestasikan diri bahwa kita sebutnya dia teroris. Walaupun dia bilang dia para pejuang, para mujahid. Mujahid dari mana? Tanpa dasar ya, Pak? Tanpa dasar lah. Iya kan? Mujahid itu kan berjuang untuk kebenaran. Apa iya Mas, orang yang berbeda agama terus harus dibunuh? Enggak sih, Pak. Tidak kan? Tuhan itu menciptakan perbedaan kok. Dan perbedaan itu adalah rahmatnya Tuhan. Coba kawin laki sama laki. Iya betul, Pak. Bisa punya anak gak? Aduh, saya nggak kepikiran, Pak, kayak begitu-begitu, Pak. Jadi perbedaan itu Tuhan sudah ciptakan. Iya, Pak, betul. Nah, radikalisme Mas yang terwujud di Sulawesi Tengah ini ada dua tadi saya bilang, yang berupa manifestasinya seperti terorisme yang diwujudkan oleh kelompok DPO yang tinggal 9 orang sekarang. Jadi sejak saya masuk Mas ikut operasi Tinombala, saat ini berubah 2021 menjadi operasi Madagoraya. Sudah 4 DPO yang terpaksa kita bunuh Mas, terpaksa. Kita menyerukan kepada mereka turunlah, bergabung dengan masyarakat, menyerah, hidup seperti masyarakat normal. Jalani saja proses hukum paling 2-3 tahun. Tapi setelah itu dia bisa hidup normal dengan masyarakat kan. Tapi mereka menganggap diri paling benar. Dia bilang TNI Polri itu togut atau setan. Darahnya halal untuk ditumpahkan. Orang-orang yang non-muslim itu musuh karena dia bukan saudara kita. Itu ajarannya siapa Mas? Nabi Muhammad itu Maha Pengasih dan Nabi Muhammad itu sangat pengasih dan penyayang. Tidak pernah ada seruan seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim. Tidak. Beliau menciptakan perbedaan memang kok. Tapi kan dengan gampangnya dia kejadian 27 November di Lembang Tomon, 4 orang suku Da'a yang beragama beda agama itu dibantai semua. Apa itu Islam? Tidak. Itu
radikalisme pertama yang diwujudkan dalam bentuk terorisme. Nah, itu berbahaya, Mas. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah radikalisme yang kedua. Apa itu, Pak? Para simpatisan dari teroris itu. Oh, ada simpatisan ya tadi Ada. Pak ya? Oh. Jadi kami sudah mempelajari kekuatan mereka ini, Mas. Senjata, peluru dan tidak bertambah. Karena memang susah untuk mensupport mereka. Tapi para pendukung ini mensupport DPO itu dengan informasi dan logistik. Sehingga di mana TNI ada, di mana Polri ada, diberitakan, kau jangan ke sana, itu ada TNI. Dia nggak ke sana. Oh, di sana kosong TNI-nya. Ngeri sana. Jadi kita, Mas, mengejar 9 orang itu sangat sulit. Kenapa? Rentang daerah operasi kami mulai dari Poso, Napu, Poso pesisir utara, Sausu, Parigi, Motong, Donggala, Palu, 390 km. Iya betul Pak. Dengan hutan selebat itu mencari hanya 9 orang. Wah, susah tuh Pak. Kayak nyari jarum dalam jerami tuh Pak. Apalagi, Mas, mereka dikendalikan oleh simpatisan itu. Di Sausu, Sausu Pakaremi itu sedang ada tentara. Kamu jangan lewat situ. Lewat yang lain. Kenapa dia? Di Napu kita jaga, di mana kita jaga. Dia bilang, kamu ke Salubang aja. Lagi kosong sana. Kapan kita ketemunya kalau kayak gitu kan? Inilah. Nah, radikalisme ini betapa sangat berbahayanya, Mas. Saya sudah buktikan, saya sendiri kan. Iya Pak. Saya tidak sebut wilayah. Saya datang ke sebuah sekolah, ngajak mereka nyanyi lagu Indonesia Raya. Hampir semuanya tidak bisa, Mas. Serius Pak? Wah, saya merinding nih Pak. Iya. Ini nanti yang saya sampaikan kepada bupati yang baru dan Pak Gubernur yang baru. PR Bapak masih banyak. Wah. Pasca saya nanti kami misalnya bisa menangkap 9 orang itu yang di bawah. Jadi kalau kita bilang, Mas, terorisme itu di atas, itu para pemberontak para teroris yang bersenjata itu. Terorisme yang di bawah itu yang lebih bahaya, yang radikal itu. Jadi saya tanya, kamu sebutkan Pancasila dong, sayang. Kita harus bantu, Mas. Wah. Iya, kita iming-imingi dengan hadiah baru dia sebutin. Terus dia tanya, negara Indonesia ini milik siapa? Milik Islam. Waduh, saya dengernya merinding Pak. Ini benar asli nih, Mas. Ini survei ini saya lakukan bulan Desember kalau tidak salah. Apa Januari kemarin? Januari deh. Berarti belum lama ini Pak ya? Januari, Mas. Saya tidak bohong. Terus saya tanya, kalian kenal ini nggak? Pahlawan nasional? Kenal. Siapa? Cut Nyak Dien. Kenapa Cut Nyak Dien? Tidak yang lain. Soekarno Hatta kek. Apa kayak Pangeran? Dia, karena dia jagoan perang, jagoan siasat ngatur perang. Coba, Mas. Kita suruh gambar aja dia. Apa yang tergambar di kertas gambar mereka? Senjata. Aduh, Pak, saya dengernya kok gimana gitu ya, Pak. Dan ini bercanda nih, Mas. Ini ada sekelompok anak, 2 kelompok. Tentara sama penjahat mau berperang nih, main-main. Kalian mau jadi apa? Kita mau jadi terorisnya aja, mau jadi mujahid, biar mati syahid. Iya. Panggilan syahid itu, Mas, dengan mudah mereka dengungkan bahwa kalau mereka sudah membunuh tentara, membunuh polisi, membunuh orang yang berlainan agama, itu masuk surga karena mati syahid, dijemput 70 bidadari. Ajaran itu harus gini, Mas. Ajaran itu harus dikikis. Jadi mereka harus bisa menghargai ajaran Islam itu yang benar. Bahwa ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, tidak seperti itu pelaksanaannya. Nah, kita perlu dai-dai muda yang bisa menyegarkan dan memberikan pemahaman bahwa Islam itu tidak seperti itu. Nah, ini, Mas, tidak lepas dari konflik Poso jilid 1, jilid 2. Masih berkesinambungan waktu itu. Sudah ada terjadi perdamaian. Tapi sisa-sisa perdamaian itu kan menimbulkan kekosongan. Iya, betul. Kekosongan tenaga pengajar, kekosongan guru-guru gitu kan. Iya, betul. Maka datanglah dai-dai entah dari mana itu ke Poso. Dan yang diajarkan itu ajaran yang menyimpang. Di situ ada jemaah Ansarut Tauhid, JAT, atau jemaah Ansarut Daulah, yang menganggap dirinya, kamu kalau nggak pakai celana cingkrang bukan umatnya Nabi Muhammad. Astaga. Kamu kalau tidak pakai jenggot, kamu bukan umatnya Nabi Muhammad. Jadi
dia tidak bisa menghargai perbedaan. Islam Indonesia kan tidak sekaku itu kan. Iya betul Pak. Betul. Nah ini radikal yang saya bilang seperti itu. Berarti ini yang harusnya jadi perhatiannya kita sebenarnya ya Pak ya. Apalagi yang saya juga jujur Pak, saya tadi kaget gitu. Ternyata ada budaya yang terbangun di tanah Sulawesi Tengah ini yang mungkin kita nggak memperhatikan, cuman lewat-lewat, padahal itu ada ternyata di sekitaran kita ya. Saya lihatnya di Poso Mas, dan saya bisa buktikan. Saya sudah bicara dengan Bu Verna, Bupati Poso tentang kondisi ini. Kami undang dengan Pak Kapolda untuk membicarakan masalah ini. Bagaimana program kedepannya? Alhamdulillah saya juga sudah ketemu dengan Gubernur terpilih Pak Rusdi Mastura. Kami sampaikan kondisi ini dan dia kaget. Ternyata kita PR-nya masih banyak. Gitu Mas. Iya. Jadi ini kondisi nyata di Sulawesi Tengah, khususnya di Poso. Berarti ini bukan hanya jadi perhatian seluruh pemerintah, jajaran pemerintah, jajaran TNI Polri, tapi sebenarnya harus jadi perhatian kita juga sebagai seorang masyarakat gitu ya, Pak ya? Itu Mas. Saya sangat berharap itu peran masyarakat Mas. Saya kalau diadu tempur antara 9 orang itu, dengan Babinsa saya aja lah, saya yakin Babinsa saya menang. Loh, kalau gitu Bapak menang, kok nggak bisa nemukan mereka? Ya itu, 390 km persegi hutan, hanya mencari 11 orang, dibantu oleh intel-intelnya teroris itu, mana kita bisa gitu. Tapi kalau sudah berhadapan saling tempur, kecil mereka itu Mas. Gitu. Nah, yang saya harap adalah, tolonglah masyarakat, hentikan dukungan, baik berupa logistik, berupa informasi dan dukungan dana dan lain-lain itu kepada kelompok DPO ini, sehingga operasinya akan cepat selesai karena bisa kita tangkap. Kalau mereka tidak ada lagi mendukungnya, mereka menyerah, saya dengan Pak Kapolda sebagai jaminan bahwa mereka tidak akan dibunuh. Ya, ini perlu ditegaskan Mas ya. Saya dengan Kapolda selaku penguasa wilayah menjamin bahwa 9 orang itu kalau turun tidak akan kita bunuh. Kita hanya akan proses hukum, setelah itu silakan kembali ke masyarakat. Nah, kalau dukungan itu sudah tidak ada Mas, kita pasti menang, bisa menang. Nah, apa Pak dampak dari selesainya operasi ini? Mas Yan harus tahu pandangan orang Mas terhadap Sulawesi Tengah. Begitu dia mau investasi, pertanyaan pertama, sudah aman belum Poso? Betul Pak, betul kan? Betul. Saya saja besar di Jawa Pak. Ketika mau datang ke sini pasti bilangnya hati-hati, di sana banyak teroris. Padahal cuma berita gitu. Lah iya, investor luar itu Mas. Begitu mau masuk sini, dia nanya, sudah aman belum? Padahal Mas, kami saat ini terus terang dengan Pak Kapolda dibantu oleh Mabes TNI dengan Mabes Polri sedang berusaha sangat keras untuk segera menyelesaikan misi ini. Karena kami sadar pemerintah sedang punya program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, pemulihan ekonomi nasional tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada keamanan. Nah, keamanan akan terwujud salah satunya kalau Poso ini bisa kita selesaikan. Kalau contoh mikro kecil Mas, apa sih dampak dari gejolak di Poso? Mas Yan tahu kan? Di atas Gunung Biru itu, namanya Gunung Biru julukan dari itu ada ketinggian 1.500, ada Gunung Padopi, ada Gunung Loli. Di atas itu ada kebun coklat banyak sekali, kebun kopi banyak sekali. Tapi tahun ini tidak bisa dipanen karena masyarakat takut. Setelah pembunuhan Lembang Tomoa itu, masyarakat takut ke atas sehingga coklat itu teronggok, kopi busuk. Berapa kerugian masyarakat? Wah, itu bisa sampai miliaran itu Pak. Itu dia. Saya pernah ngobrol sama yang punya ini durian kok. Dia punya kebun durian 50 hektar. Dia setahun panen 2 kali. Sekali panen dia bisa hasil 400 juta bersih. Nah, kalau dia tidak bisa panen karena takut kan? Betul Pak. Ekonomi nggak berjalan kan? Maka kemiskinan di Poso itu akan terus berjalan. Karena itu saya dengan Kapolda sangat ingin operasi ini cepat selesai. Karena tanah Poso itu Mas sangat subur, pemandangannya indah, faktor ekonominya sangat besar seperti kopi, coklat, durian dan tanaman lainnya. Itu ya. Jadi masyarakat sekali lagi saya menghimbau Mas Yan, tolong sebarkan ini berkali-kali.
tolonglah hentikan support, dukungan kepada para DPO itu. Jangan lagi kasih logistik, kasih pakaian, kasih informasi, uang dan sebagainya, supaya mereka hidup sendiri, jadi tidak bisa bergerak kemana-mana, kita tinggal tangkap. Betul. Selesai sudah operasi ini. Tapi kalau masyarakat ingin memperpanjang operasi, ya dibantu terus, ya kita kucing-kucingan terus, Mas. Iya, betul. Gitu Mas ya. Betul. Ini yang harus terus kita suarakan gitu ya, apalagi untuk kamu semua nih yang lagi dengerin obrolan saya pagi hari ini ya, Success People. Yuk sama-sama semua masyarakat Kota Palu di Sulawesi Tengah, kalau bisa kita membantu TNI dengan Polri dengan cara yang seperti apa, bagaimana kita tidak lagi memberikan info kepada mereka atau mungkin jaringannya mereka. Kita stop semuanya dan kita membantu TNI dengan Polri untuk bisa cepat menangkap, karena kalau sudah ketangkap, kita ya masyarakat bisa tenang, bisa nyaman, ekonomi bisa naik, investor bisa datang, fasilitas naik. Jadi ibaratnya nih buat kamu ya anak-anak muda Kota Palu yang ngerasa tempat nongkrong di Palu gak banyak, gimana mau banyak kalau masih ada isu teroris. Kalau udah gak ada teroris kan bisa nongkrong lama-lama, gak harus takut-takut lagi kalau malam-malam ya kan. Nah ini Pak, ini juga bisa dibilang bisa jadi semangat juga nih buat masyarakat kita ya Pak ya. Kalau seumpamanya teroris sudah nggak ada, pasti Sulawesi Tengah bakal jauh lebih maju berarti Pak ya. Bisa jadi kota yang sama lah dengan Makassar dan Manado begitu Pak ya. Mas. Potensinya lebih besar. Wih, Saya udah lihat sendiri. Kalau nih aman di sini, ini negara kaya nih. wow, luar biasa. Nah ini Pak, saya juga mungkin terakhir untuk menutup obrolan ini Pak. Kan banyak sekarang di akhir-akhir ini Pak, kayaknya saya ngelihat juga di YouTube dan di banyak sosial media, peminat masuk Tentara Nasional Angkatan Darat meningkat Pak ya, setiap tahunnya Pak ya. Dan semoga meningkat bukan karena game-game yang lagi rame Pak, karena game-game survival terus ngerasa saya pengen nyobain yang beneran, masuk tentara Nah, ya kan banyak juga Pak teman-teman saya kayak begitu Pak, karena lagi main game itu Pak, game survival, game perang. Saya nggak tahu kenapa mereka punya istilah sendiri. Tiba-tiba lagi ngomong lambung kiri, lambung kanan. Saya bilang, kok bahasanya bahasa tentara banget nih dalam berstrategi gitu kan. Pas saya tanya, kok ngomongnya bisa tahu begitu dari mana? Oh iya, karena saya pengen masuk tentara katanya. Wah, mungkin saya pengen butuh pesan-pesan nih Pak untuk anak-anak muda yang pengen masuk sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, apalagi khususnya untuk Angkatan Darat. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak Jenderal di pagi hari ini Pak, silakan. Makasih Mas Jaan diberikan saya kesempatan nih. Ini mumpung sekarang sedang mulai memang pendaftaran online sejak Februari kemarin dan nanti tanggal 20 mulai pelaksanaan tes. Masih ada kesempatan kalau masih ada yang mau daftar secara online. Nanti 20 baru kita verifikasi. Nah, anak-anak muda sekota Palu dan Sulawesi Tengah yang minat menjadi TNI, mari bergabung dengan kami. Caranya gampang sekali, tidak ada bayar-bayar Mas. Saya jamin tidak ada bayar. Siap. Saya udah 2006 tanggal 8 Juni saya masuk sini. Saya udah 2 kali menyelenggarakan Bintara, seleksi Bintara, Tamtama dan Akmil. Terakhir kemarin Tamtama, sekarang Tamtama lagi. Saya bilang ke panitia, tidak ada satupun yang bayar-bayar. Ya, tapi yang saya tuntut adalah kualitas Mas. Yes, betul. Jadi seorang anak yang ingin masuk TNI, umur paling muda itu 17,5 tahun. 17,5 tahun. Ya, itulah 17,5 kita bilang, yang ada kriterianya di situ. Dan paling tua 21 sekian. Kalau umur itu memenuhi syarat, kemudian syarat administrasi harus pernah tinggal di Palu ini, di Sulawesi Tengah, memenuhi syarat bahwa memang dia warga sini, karena Angkatan Darat sekarang mengharuskan Mas. Oh begitu ya? Iya, sekarang ada sistem seleksi per wilayah atau kita bilang rayon ya kalau ini. Jadi kalau Sulawesi Tengah ya Sulawesi Tengah saja. Kalau dulu kan ada tuh Pak, dikejar-kejar, pokoknya biar dari Jawa mungkin lebih gampang kali Sulawesi Tengah jadi kemari gitu ya Pak ya? Sekarang nggak boleh. Oh begitu. Ini sangat memudahkan masyarakat pemuda-pemuda Sulawesi Tengah untuk menjadi tentara. Putra-putri daerah Pak ya? Makanya jauh hari tolong siapkan diri yang pertama, periksakan dirimu ke dokter.
Ya. Ya. Temukan kalau memang ada penyakit. Tapi kalau tidak ada penyakit, alhamdulillah, berarti dia udah siap. Yang saya bilang di sini periksa adalah periksa luar dalam, periksa darah, periksa fisik, gigi terutama mata. Itu harus tidak ada kelainan. Oh Pak, kan ada lelucon, tahu kan? Kenapa giginya gingsul, nggak lulus apa? Nggak lulus tentara. Emangnya kalau perang pakai gigit-gigitan? Nah. Kita balik Mas. Kalau kamu mau perang sakit gigi, bisa perang nggak? Loh, iya kan? Betul. Kalau orang nanya, ngapain tuh tentara? Gigi harus bagus gini. Iya, lu mau diajak perang terus izin komandan sedang sakit gigi, nggak lucu kan? Nggak jadi perang. Atau matanya harus nggak minus. Ya iyalah. Nanti kita diajak ke hutan dia pakai kacamata. Wah, itu repot tuh Pak. Kan? Begitu nembak sasaran salah-salah. Itulah makanya tentara dituntut sempurna. Yes. Karena kita memang harus jadi manusia super. Jadi tolong periksa badan, periksa dalam, periksa luar. Kalau ada kelainan segera obati, operasi dan sebagainya. Yang kedua siapkan fisik. Harus bisa lari minimal 2.600. Pull up, push up, dan ada materi nanti. Kalau ini silakan kalian merapat ke Kodim atau ke Koramil, minta dilatih sama Babinsa di sana, minta dilatih sama Dan Ramil sehingga terprogram. Betul. Bisa itu Pak? Bisa dan gratis Mas. Oh gratis Pak ya? Gratis. Oh banyak. Berarti banyak yang salah nih teman-teman saya, usaha sendiri tapi nggak minta dilatih sama siapa. Kalau usaha sendiri Mas, dia tidak kenal bidang apa yang harus dia latih. Push up-nya nggak maksimal misalnya. Kalau tentara kan tahu, ini salahnya di sini, sikapnya nggak betul. Kalau pull up-nya kok nggak naik-naik dia? Ya karena tarikan ini salah, posisi perutnya salah, gitu. Jadi merapat saja, berlatih bersama. Kemudian setelah kesehatan fisik, kemudian psikologi. Kalau bisa baca-bacalah itu, karena ada buku psikologi di Gramedia itu. Atau kalau ada konsultan psikologi di sini, berkonsulah. Apa sih yang dicari dari seorang tentara itu? Sebenarnya kalau menurut saya Mas, psikologinya itu dia mencari orang yang rela mengabdi. Rela mengabdi untuk negara ini. Karena kita tahu gajinya tidak begitu besar dibandingkan pengusaha. Betul. Tapi kalau dibandingkan pegawai negeri sipil biasa besar loh. Seorang tentara gajinya bisa 4 juta loh Mas. Wah, iya betul sih Pak. Loh iya, coba kalau pegawai PNS paling 2 juta. Ada per 3 bulan Pak. Iya, jadi cukup ya. Nah, psikologi setelah itu belajarlah tentang pengetahuan umum. Misalnya sekarang presiden siapa, program nawacitanya seperti apa, pembangunan seperti apa. Juga pengetahuan tentang radikalisme tadi Mas. Iya, itu penting Mas. Pengetahuan tentang komunisme dan sebagainya. Sehingga begitu tanya jawab dengan sesi wawancara itu paham, jangan ditanya, lo Pancasila hafalin? Selesai itu. Atau kamu boleh nggak pernikahan beda agama? Oh nggak boleh Pak, Islam tuh harus gini. Nah, itu yang radikal itu. Itu terus ini pembangunan. Oh nggak bisa, pembangunan sekarang dia kebanyakan baca hoax tuh. Nah, yang masuk ke grup WA tuh biasanya Pak. Dan yang terakhir Mas, jangan tertipu dengan calo. Wah, betul Pak. Ini yang banyak beredar di masyarakat. Saya kenal Dan Rem. Punya uang berapa? Kasih 100 juta ya. Ya, nanti saya kasihkan ke Dan Rem. Padahal dia Mas hanya monitor aja. Kalau orang datang ke saya, mana saya punya uang 100 juta, luluskan anak saya. Kualitasnya kayak apa? Nggak bagus, pulang. Kalau bagus, kita uji lulus, ya sudah. Ini uangmu, bawa pulang saja. Betul. Iya. Jadi kita apa adanya aja Mas. Jadi kalau yang calo itu Mas, dia kita bilang itu nembak di atas kuda. Oh, gitu. Untung-untungan. Kena atau tidak? Iya kan? Dia dimonitor aja dari anggota saya nih, Pak Usan misalnya di Taufan nih. Si calon A lulus nggak? Oh masih lulus. Dia bilang, Pak masih lulus tuh. 50 juta dulu. Begitu tes terakhir lulus. Nah 100 juta sih. Padahal dia hanya
monitor. Makanya Mas panitia itu saya karantina. Nggak ada yang boleh membocorkan informasi apapun dan siapapun kecuali komandan. Jadi calo itu nggak bergentayangan. Ini harus kita aspek dimanapun kalau perekrutan itu terjadi. Berarti Pak kalau lagi tes tentara ini banyak yang tiba-tiba kenal Bapak ya Pak ya? Banyak yang tiba-tiba merasa keluarga, merasa dekat sama Bapak ya Pak ya? Mohon maaf Mas, pejabat-pejabat di sini sudah pernah saya tolak semua rekomnya. Wow. Loh, bagaimana tidak saya tolak? Persyaratan harus lulus itu 163 tingginya. Iya. Beliau yang nitip anaknya hanya 161. Waduh, angkat tangan saya. Dengan Betul. rasa hormat, mohon maaf, saya tidak bisa kabulkan karena ini menyalahi kriteria. Pertanggung jawabannya juga ya Pak ya? Pertanggung jawabannya ke atas. Iya, betul. Jangan sampai karir saya mandek gara-gara itu. Wah ini berarti integritas itu memang menjadi satu hal yang sangat penting ya Pak Iya ya? Mas, karena saya tidak ingin menghancurkan angkatan darat. Iya. Saya ingin manusia yang berkualitas supaya TNI ini juga berkualitas. Betul. Kita harus mempertahankan itu bahwa masyarakat sudah percaya bahwa TNI itu sebuah institusi yang dibangun oleh orang-orang yang handal. Yes. Dengan awaknya yang begitu luar biasa. Itu harus dipertahankan. Gitu Mas. Itu yang bisa saya lakukan. Sebatas saya seorang danrem gitu. Wow, luar biasa. Ini obrolan yang sangat menarik, berisi dan juga buat saya banyak sekali bisa mendapatkan pesan yang bisa saya pelajari dari Bapak Jenderal di pagi hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya tahu pasti waktunya Bapak sebenarnya sangat padat Pak setiap harinya, apalagi di hari ini. Tapi Bapak bisa berkesempatan hadir untuk bisa ngobrol barengan sama saya dan bisa didengarkan sama anak-anak muda di Kota Palu. Saya rasa ini sangat bisa menjadi message atau sebuah pesan yang sangat penting untuk masyarakat kita. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Yang pastinya pesan saya selalu jaga kesehatan Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Pesan saya ke masyarakat Poso, jangan lengah walaupun penularan COVID sedang turun, tetap tingkatkan imun, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Siap. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih.